Perkenalkan, nama saya Rina Warta Simamora dengan NIM 213304010233. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan dengan judul konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hotua Samosir. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem akuntansi pokok. Menurut beberapa ahli menyatakan, yang pertama Mulyadi mengemukakan sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Yang kedua, menurut Nugroho mengungkapkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisasi atau menyusun, mengumpulkan dan mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menurut Barituan, sistem akuntan yaitu sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk mulai hasil operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok. Yang pertama, formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. Dan yang kedua, jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. Dan yang ketiga, buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Dan yang keempat, buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Yang kelima, laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan. Daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya, laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat bentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Dan yang berikutnya, bukti transaksi. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan. Karena itu, pengawasan atas penggunaan bukti transaksi mutlak dilakukan. Perancangan bukti transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi, rekening buku besar, dan buku pembantu serta jurnal. Untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai dengan kaidah pengendalian intern, ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi. Prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi tersebut adalah
Satu, pencantuman identitas bukti transaksi. Yang kedua, pencantuman identitas perusahaan. Dan yang ketiga, rancangan sesuai kebutuhan. Yang keempat, ada tembusan atau kopi. Yang kelima, pencantuman unsur internal check. Yang keenam, pencantuman nomor urut tercetak. Dan yang selanjutnya, jurnal. Dalam pencatatan transaksi, terutama yang kebanyakan masih manual, buku jurnal memegang peranan yang sangat penting karena merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun secara kronologis. Buku jurnal terbagi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus pada umumnya digunakan antara lain, yaitu satu, jurnal penjualan, dan yang kedua, jurnal pembelian, yang ketiga, jurnal penerimaan kas, dan yang keempat, jurnal pengeluaran kas, dan yang kelima, jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan. Yang pertama, pelajari karakteristik transaksi perusahaan. Yang kedua, pencatatan ayat jurnal standarnya. Yang ketiga, pembuatan format jurnal khusus mengikuti ayat jurnal standarnya. Yang selanjutnya, klasifikasi dan kode rekening. Untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan dengan mengambil skema laporan keuangan. Misalnya, untuk klasifikasi dalam neraca, aktiva, yang pertama aktiva lancar, yang kedua investasi jangka panjang, yang ketiga aktiva tetap aktiva, yang keempat tidak berwujud, yang kelima aktiva lain-lain. Hutang dan modal. Yang pertama hutang lancar, yang kedua hutang jangka panjang, yang ketiga modal. Untuk klasifikasi untuk laporan laba rugi, penjualan, biaya usaha. Yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran, yang ketiga biaya administrasi dan umum. Pendapatan dan biaya di luar usaha. Yang pertama pendapatan sewa, yang kedua biaya bunga. Yang selanjutnya, kode rekening. Penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengklasifikasian, pengidentifikasian, dan pengarsipan. Ada beberapa metode pemberian kode rekening, diantaranya kode dengan angka urut. Yang pertama kas, yang kedua piutang dagang, yang ketiga persediaan barang dagang, yang keempat tanah, yang kelima bangunan, yang keenam akumulasi penyusutan bangunan, yang ketujuh hutang dagang, yang kedelapan hutang bank jangka panjang, yang kesembilan modal, yang kesepuluh prive, yang kesebelas pendapatan, yang kedua-belas biaya gaji, yang ke-13 biaya bahan habis pakai, dan yang ke-14 biaya penyusutan, yang ke-15 biaya utilitas, dan yang ke-16 biaya lain-lain. Kode angka blok. Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka blok. Yang pertama 01 sampai 24 aktiva lancar, yang kedua 25 sampai 33 aktiva tetap, 34 sama 36 34 sampai 36 aktiva tidak berwujud, 40 sampai 49 hutang lancar, 50 sampai 56 hutang jangka panjang, 57 sampai 59 modal, 60 sampai 62 pendapatan, 63 sampai 89 biaya. Yang berikutnya kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka tertentu. Contohnya AL01, AL242, HT33, HL413, M62. Yang selanjutnya kode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam laporan keuangan yang disebut dengan kelompok adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Setiap golongan terdiri dari golongan tertentu. Masing-masing akun dan digambarkan dengan bagan. Sub-golongan mempunyai jenis perluasan jenis. Akun ada di rinciannya. Secara sederhana metode ini dapat laporan yang dihasilkan sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan juga dapat berupa laporan-laporan lainnya. Kesimpulannya adalah sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna
menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok yaitu: 1. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi, contoh formulir dan faktur penjualan dan bukti pas keluar. Yang kedua, jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas data keuangan dan data lainnya. Yang ketiga, buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelum dalam jurnal. Yang keempat, buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Yang kelima, laporan hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya, laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi, laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Begitulah hasil presentasi saya pada topik ke-7. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Sekian dan terima kasih.